Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Siti Nur Ajijah dari kelompok 7 akan menjabarkan salah satu materi dari mata kuliah evaluasi dan supervisi pembelajaran yang berjudul penilaian keterampilan. Materi pertama yaitu perencanaan penilaian. Indikator pencapaian kompetisi pengetahuan dan keterampilan merupakan ukuran karakteristik atau ciri-ciri yang menunjukkan ketercapaiannya suatu kompetisi dasar tertentu dan menjadi acuan dalam penilaian kompetisi dasar. Setiap kompetisi dasar dapat dikembangkan menjadi satu atau lebih indikator pencapaian. Untuk menilai pencapaian kompetisi sikap digunakan indikator penilaian sikap yang dapat diamati, yaitu kompetensi sikap spiritual, kompetisi sikap sosial, kompetisi pengetahuan, dan kompetisi keterampilan. Materi kedua ada pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian harus berlangsung dalam suasana kondusif, tenang, dan nyaman, dengan penerapan prinsip valid, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, menggunakan acuan kriteria dan akuntabel. Pelaksanaan penilaian oleh pendidik. Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik pada tahap ini melaksanakan penilaian dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan. Nomor 2, pelaksanaan penilaian oleh satuan pendidikan meliputi kegiatan melaksanakan koordinasi ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Yang terakhir, pelaksanaan penilaian oleh pemerintah. Pelaksanaan ini merupakan kegiatan pengolahan dan pengendalian pelaksanaan UN mengacu Permendiknas tentang ujian nasional dan prosedur operasi standar ujian nasional yang diterbitkan oleh BSNP. Selanjutnya ada pengolahan hasil penilaian keterampilan. Proses pembelajaran merupakan upaya untuk mencapai kompetisi dasar yang dirumuskan dalam kurikulum. Sementara itu, kegiatan penilaian dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian kompetensi dasar. Penilaian juga digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, proses pembelajaran yang baik perlu didukung oleh sistem penilaian yang baik, terencana, dan berkesinambungan. Tugas pengawas sekolah dalam manajemen implementasi kurikulum 2013 salah satunya adalah mengelola penilaian di sekolah dengan melaksanakan beberapa hal sebagai berikut: menetapkan sistem penilaian di sekolah, merekap dan mengolah hasil penilaian seluruh kelas, merancang program tindak lanjut dari materi selanjutnya ada pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian. Pembelajaran remedial dan pengayaan dilaksanakan untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran remedial diberikan kepada siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar, sementara pengayaan diberikan kepada siswa yang sudah mencapai atau melampaui ketuntasan belajar. Pembelajaran remedial sanggup dilakukan dengan cara pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang tidak sama, menyesuaikan dengan gaya berguru siswa. Selanjutnya, pembelajaran pengayaan sanggup dilakukan melalui belajar kelompok, yaitu sekelompok siswa diberi tugas pengayaan untuk dikerjakan bersama-sama pada atau jam di luar jam pelajaran. Yang nomor 2, belajar mandiri, yaitu siswa diberikan kiprah pengayaan untuk dikerjakan sendiri atau individual. Materi yang terakhir ada remedial dan pengayaan penilaian keterampilan. Remedial. Pengajaran remedial adalah pengajaran khusus yang memperbaiki kemampuan peserta didik dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Remedial teaching adalah suatu pengajaran yang berguna untuk memperbaiki atau mengatasi kesulitan dan kelemahan siswa dalam menguasai materi pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan sifat belajar yang lebih khusus menggunakan pendekatan individual, hakikatnya semua peserta didik akan dapat mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Hanya waktu pencapaian yang berbeda. Oleh karena itu, perlu adanya program pembelajaran remedial. Pentingnya pembelajaran remedial. Dalam proses pembelajaran remedial, guru akan membantu peserta didik untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapinya, mengatasi kesulitan tersebut dengan memperbaiki cara belajar, sikap belajar yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang optimal. Tujuan remedial teaching, tujuannya guru melaksanakan kegiatan remedial adalah membantu siswa yang mengalami kesulitan menguasai kompetensi yang telah ditentukan agar pencapaian hasil belajar yang lebih baik.
Yang terakhir, fungsi remedial teaching. Remedial berfungsi sebagai korektif, sebagai pemahaman, sebagai pengayaan, sebagai fungsi akselerasi atau percepatan belajar, dan berfungsi sebagai terapeutik, di mana melalui kegiatan remedial guru dapat membatasi atau membantu mengatasi kesulitan belajar siswa yang berkaitan dengan aspek sosial dan aspek pribadi.